Bunda-bunda pernah bingung gak sih? Sebaiknya melahirkan dengan cara mengejan atau dengan cara tiup-tiup ya? Nah, video ini aku akan sharing nih. Semua ceritanya aku rangkum dalam cerita Bunda. Berhubung aku sudah melahirkan 2 kali, dan yang pertama itu dengan cara mengejan, yang kedua itu dengan cara tiup-tiup. Makanya aku di sini mau sharing ya ke bunda-bunda semua, mendingan lahiran mengejan atau dengan cara tiup-tiup gitu. Oke Bun, jadi aku mau cerita ke bunda-bunda nih ya. Jadi pas awal aku lahiran anak pertama itu aku lahiran dengan cara mengejan ya. Dan jujur aku bingung banget gimana cara lahiran itu gitu kan. Aku pikir ya segampang itu kalau lihat di medsos gitu ya. Ternyata ya susah juga ya Bun ya, karena masih pengalaman pertama gitu ya. Jadi ya butuh perjuangan, dan apalagi ketika kita panik ya, jadi bingung harus ngapain gitu. Dan semua yang aku pelajari di trimester 1, 2, 3 tuh kayak udah hilang semua gitu ya, buyar semua. Apalagi ketika gak sesuai gitu kan sama harapan aku. Jadi ya ketika lahiran kan kita beda-beda ya. Dan aku tuh tipe orang yang biasanya kalau panik kaki aku tuh dingin. Jadi aku pakai kosaki gitu kan, harus pakai kosaki. Dan waktu pas lahiran susternya bilang, "Bu, ini kosakinya buka aja ya." Akhirnya kosaki aku dibuka, makin panik ya udah akhirnya kaki aku kram, dan akhirnya aku lahiran di vakum gitu ya, walaupun normal. Nah, pada saat lahiran anak pertama, aku waktu itu lahiran dengan posisi berbaring dan juga mengejan. Dan karena yang lain itu udah capek kali ya, terus aku juga ngejannya salah mulu gitu ya, selama kurang lebih 2 jam akhirnya pakai alat bantu vakum. Dan karena ngejannya salah, jadi ya berasa sakitnya gitu loh Bun. Kenapa ngejannya salah? Karena ketika itu nafas aku memang cenderung pendek-pendek. Itu karena ngejan akunya salah juga kali ya. Jadi cara mengejan yang benar itu ketika Bunda mau melahirkan, si dagu ini tuh nempel di dada ya Bun, kayak gini. Terus Bunda lihat perut Bunda gitu ya. Nah, setelah kayak gini, tangan Bunda itu kalau misalnya mau berbaring, dia pegangan ke siku ya, ke siku kaki gitu ya, ke paha, bukan ke siku, di paha. Nah terus Bunda kalau udah merasa perutnya sakit dan merasa mulet, terus Bunda langsung deh mengejan gitu ya. Dan kalau misalnya Bunda disuruh ngejan, biasanya tuh karena panik jadi ngejannya cepet-cepet gitu ya, ngejannya cepet-cepet, terus ya disekaligusin gitu loh, tenaganya dihabisin, ngejannya tuh pakai tenaga gitu. Jadi makanya banyak yang pas lahiran spinya robek gitu ya, harus dijahit kayak gitu Bun. Sedangkan bunda-bunda waktu lahiran kedua ya, waktu itu aku lahiran ke bidan novel ya, yang waktu itu lah ya memang lagi viral ya, bidan tiup-tiup katanya. Dan aku juga penasaran gimana sih caranya lahiran tiup-tiup itu. Akhirnya aku datang H-1 sebelum lahiran. Waktu itu aku datang dan aku check up, dan bidannya kasih aura positif banget ke aku gitu ya. Yang penting ketika lahiran kita harus berpikiran positif gitu. Intinya kita berpikir positif gitu ya. Dan kita harus mikirin kalau oke, semakin sakit, semakin nikmat rasanya, maka itu semakin kita akan dekat dengan si kecil gitu. Semakin kita bakalan bentar lagi ketemu sama si kecil gitu ya. Kita bakal lihat wajah mungilnya, kita bakal lihat wajah cantiknya, wajah gantengnya gitu ya. Dan itu yang harus ada di benak kita ya Bun ya. Jadi aura positif itu harus selalu terpancar di benak kita ketika mau melahirkan gitu. Karena kenapa? Ketika lahiran gitu kan, kondisi perut kita misalnya lagi mules, lagi sakit, maka banyak bunda-bunda yang panik gitu ya, yang panik. Bahkan ada yang cakar-cakar suaminya gitu kan, termasuk aku sih waktu itu gitu pas hamil anak pertama gitu ya. Pas lahiran anak pertama aku juga gitu kan, ada yang teriak-teriak gitu kan. Karena ya mereka udah panik, jadi pikirannya kemana-mana gitu. Nah yang pertama itu harus dijaga ya Bun ya, aura positifnya gitu ya.
setelah bunda-bunda jaga aura positifnya nih gitu ya, bunda-bunda oke, bisa nih, gampang kok, ini gampang kok, bisa lewatinnya gitu. Dan bentar lagi berarti bakalan ketemu sama si kecil gitu. Nah terus bunda-bunda ketika itu lahiran kan, pas melahirkan itu bunda-bunda sama posisinya, jadi posisi antara melahirkan, mengejan, dan tiup-tiup itu sama ya bun ya. Nah terus aku juga waktu itu tuh pas lahiran pertama dan kedua tuh posisinya beda. Yang pertama itu sambil berbaring, yang kedua itu sambil jongkok. Tapi itu sama ya bun ya. Yang pertama mata nggak boleh merem, terus dagu itu ada di dada gitu ya, dan kita ngelihat ke bawah gitu ya, dan matanya nggak boleh merem sama sekali. Nah terus ketika melahirkan tiup-tiup, nah bunda-bunda tuh ya sama aja kayak tiup balon gitu loh bun. Kenapa melahirkannya tiup-tiup? Karena biar bunda ini tuh lebih rileks gitu ya, biar bunda lebih rileks ketika bunda udah auranya positif, terus lebih rileks ya, dan itu tuh bisa mengurangi rasa sakit bunda-bunda. Bunda-bunda lihat deh, bayangin nih orang-orang yang suka ngerokok misalnya gitu, dia kan kayak ngirup asap rokok kan, ngirup rokok terus asapnya tuh dikeluarin gitu, jadi merasa rileks kan, padahal ya rokok itu sesuatu yang tidak disarankan. Cuman kenapa sih mereka menjadi ketagihan? Salah satunya itu kan memberikan kenyamanan, memberikan ketenangan karena rileks. Nah itu sama seperti itu ya bunda-bunda ilustrasinya. Atau ketika bunda-bunda mau pup nih, pupnya tuh susah banget keluar kan, biasanya ya udah akhirnya bunda rileks terus pelan-pelan kan dikeluarinnya, dan itu bakalan keluar dengan sendirinya. Nah sama melahirkan pun gitu ya bun ya, konsep tiup-tiup tuh ya seperti itu gitu ya, yang aku rasain gitu ya. Jadi bunda-bunda tarik nafas dalam-dalam, terus bunda-bunda keluarin pelan-pelan. Nah ketika bunda keluarin pelan-pelan, kenapa disebutnya tiup? Karena ketika bunda-bunda keluarin, bunda-bunda sambil nanti ketika bunda-bunda tiup-tiup itu bakalan otomatis ya si perut itu ke bawah gitu, menekan gitu ya, makanya disebutnya tiup, neken ke bawah gitu. Jadi itu ketika bunda melahirkan itu bakalan lancar, dan bakalan, menurut aku sih kenapa banyak yang nggak robek gitu kan mispinya ya, karena itu, karena dia lahirannya pelan-pelan dan kayak natural aja gitu loh. Ketika mispi kita itu kan bisa melebar terus mengecil lagi gitu, kayak gitu, dan itu kayak elastis gitu loh. Dan itu benar-benar ya keluarnya gampang gitu bun ya. Oke, sekarang kalau misalnya bunda-bunda mau ikut praktekin sama aku boleh ya bun ya. Oke, kita coba sebanyak 3 kali ya bun ya. Jadi bunda-bunda relax dulu ya, si dagunya ke dada ya, dan jangan sampai merem ya. Terus bunda-bunda tarik nafas, bunda-bunda keluarin nafasnya dengan cara ditiup ya, tapi sambil ditekan juga ke bawah. Nanti biasanya kalau tiupnya benar itu otomatis sudah neken perut ya. Oke, tarik nafas lagi, tiup, tarik nafas lagi, tiup. Oke, itu akan memberikan relax ya bunda-bunda, rasa relax menurut aku, dan itu benar-benar recommended menurut aku. Kenapa ada yang bilang tiup-tiup? Karena itu sama ya seperti tiup-tiup cara melahirkannya, tapi ya kurang lebih sama mengejan dan tiup itu hampir sama, cuman bedanya menurut aku untuk mengejan itu lebih dipaksa ya, dan kalau tiup-tiup tuh enggak dipaksa, dia lebih relax gitu ya. Ya terserah kita ngeluarin, tapi ngeluarinnya tuh ya lebih relax gitu, biarkan dia keluar dengan sendirinya intinya gitu. Nanti pun akan kedorong gitu kan. Oke bunda-bunda, itu tadi pengalaman dari aku ya, mudah-mudahan bermanfaat nih buat bunda semua yang mau melahirkan. Semoga persalinannya lancar, dan buat bunda-bunda yang mau tanya-tanya bisa langsung aja tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.